kerajaan langit wal ardi dan bumi. Emang kamu nggak tahu gitu bahwa Allah itu adalah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Jadi sebuah pertanyaan yang menyindir makhluk-makhluknya, yang menyindir ciptaan-ciptaannya, baik manusia, jin, ataupun setan, iblis. Emang kagak tahu bahwa Allah itulah yang memiliki kekuasaan, kerajaan langit dan bumi. Semua milik Allah, langit dan bumi aja punya Allah, apalagi semua burger milik Allah. Kata ahli tauhid, semua burger milik Allah. Jadi viral. Orang-orang jadi viral. Jadi laku burgernya, bisa dicari. Dalam satu hari omsetnya miliaran gara-gara semua burger milik Allah. Tadinya ahli tauhid, artis yang udah jarang kepake, yang duitnya udah kurang, jadi sekarang kaya lagi gara-gara iya semua burger milik Allah. Semuanya emang milik Allah. Semua mobil milik Allah, semua motor milik Allah, semua yang ada di langit dan bumi milik Allah. Istri milik Allah, anak milik Allah, termasuk diri kita. Emang punya kita? Bukan. Milik Allah, ruhnya punya Allah, jasadnya punya Allah. Jadi apa nih kita di dunia ini? Punya kita, nggak punya apa-apa. Apa baju yang melekat di badan kita, celana yang kita pakai, peci dan lain sebagainya, dia punya Allah. Musola punya Allah, masjid punya Allah. Maka jangan ngerebutin musola, jangan ngeributin masjid. Nggak punya Allah diributin, emang punya Allah, gitu ya. Manusia nggak punya apa-apa, kita cuma diamanahin. Kalau kita dikasih anak, ya anak itu diamanahin sama kita oleh Allah. Kalau kita punya istri, ya istri itu adalah amanah dari Allah. Kalau punya sesuatu, harta apapun, ya itu yang diamanahin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak miliki, ya berarti Allah nggak amanahin sama kita. Gitu, nggak punya mobil ini berarti itu nggak diamanahin. Punya mobil diamanahin, cuman dikasih motor, itu juga motor butut. Ya, misalnya gitu, boleh dibagi sama orang gitu. Jadi ini memberikan kesadaran kepada kita, emang kita mah lagi lahir aja nggak bawa apa-apa, ya kan, lagi lahir nggak bawa apa-apa, nggak bisa apa-apa, bisanya cuma nangis doangan, sama kencing kan, kamu lahir kocoknya ya, kalau laki itu ya kencing. Mobil bidan dikencingin, suster dikencingin sama kita gitu. Yang kita suami yang menghadapi istrinya bukan ngerokok di luar ruangan persalinan ya, saking tegangnya ngerokok takut, bukan di istri yang ngeliatin langsung istri. Biasanya bocah kalau naik pocot ea gitu ya, nangis tuh seneng, alhamdulillah. Kalau nggak nangis bingung. Jangan-jangan itu, jangan-jangan kagak normal, nggak bisa ngomong jadi bisu. Pas nangis disenengin, alhamdulillah. Pada lega semua tuh, yang lahirin lega, suster bidan, dokter lega, ya bapaknya lega. Biasanya nangis dia,
keluar kencing. Ya, biasanya begitu. Ada juga yang pokok itu alhamdulillah gitu. Alhamdulillah normal seperti ini ya. Emang nggak bawa apa-apa, emang bawa apaan? Cuman membawa roh dan jasad kita udah ngomong belum bisa, ngapa-ngapain belum bisa, ya baik gitu. Lalu pas sudah gede sombong, punya buah itu. Padahal siapa yang memberi semuanya? Bukan punya kita mah dikasih, diamanahin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sombong. Kalau sekarang kita di dunia ini banyak kita punya, gitu. Banyak kita punya duit, banyak kita punya harta, banyak kita punya barang, gitu. Banyak kita punya ilmu sombong banget. Pas lagi belum punya ilmu biasa. Pas udah dia nguasain ilmu sombong. Sampai punya ilmu agama banyak sombong. Nah, gimana ini? Padahal ilmu agama ngajarin supaya ada sombong banget. Punya ilmu agama gitu. Kalau kamu salaman duluan, kalau enggak disalamin duluan, sombong orang begitu ya. Kalau mau merunduk sebelum orang lain merunduk kepada kita duluan kan sombong itu namanya. Jadi pada begitu. Ini jauh, ambil lah. Punya apa kita? Rumah juga bukan punya kita jangan menahin. Sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang rumah kita bangun sendiri juga punya kita, apalagi para kontrak. Para kontrak sombong, dari lihat kontrak aja sombong. Emang ada begitu Ustaz? Emang ada yang begitu? Enggak, saya mah ada. Saya mah baik-baik tuh, Pak Erin ngomong ngaji, sombong dia mau orang baik tuh. Mana baik ngaji lagi? Ada, Peri ya. Ada orang yang ngomong sombong, banyak. Itu dia nggak bawa apa kita, makanya nanti meninggal nggak bawa apa-apa. Ya, makanya jangan sombong. Walaupun usahanya ada di kita, tapi kalau Allah kagak kasih, dia kagak bakalan dapet. Ada orang nyari duit gampang banget, alhamdulillah jangan sombong. Lu mau payah nyari duit harian aja lu cuma dapat 15.000, gua mah 7 menit aja 500.000, enggak jangan sombong begitu. Alhamdulillah berarti ya kita cuma 7 menit aja dapat duit 500.000. Emang ada jalangan 7 menit, 1 menit ada orang yang bisa dapat ratusan juta bahkan miliaran. Jadi kita mau habis sebulan buru-buru dapat 100 juta gitu kan. Ada orang. Itu rezeki yang Allah berikan itu beda-beda, makanya itu sebagai ujian hidup manusia. Jangan disombong-sombongin, jangan dipamer-pamerin. Sebetulnya mah kalau lu gua kasih banyak, lu juga rajin berbagi. Maksud Allah begitu. Kalau lu gua kasih sedikit, lu pun sabar gitu. Jangan sampai lu minta-minta sama orang yang gua kasih banyak gitu. Kalau yang gua kasih banyak, lu jangan pada sombong. Lu harus membantu yang gua kasih sedikit. Sebetulnya hidup begitu kan? Harus saling membantu. Bukan saling bersaing. Jadi gimana mau benar bersaing mulu? Yang kalah nggak pada mau sadar kalah. Pokoknya selama 5 tahun goyangin terus yang kalah itu. Makanya yang menang kagak pernah bisa tenang terus. Sama yang kalah digoyang-goyang mulu apa
mulai dicari-cari kesalahannya begitu kan ya. MBG sekarang MBG terus di masalah-masalahin karena ngeliat yang jeleknya doang, enggak bagus yang bagusnya kagak begitu. Yang bagusnya kan kamu bisa kerja gitu kan. Di Lomo ya banyak masyarakat sini pada bisa kerja. Berapa tuh karyawan MBG yang tadinya nggak punya penghasilan sekarang jadi punya penghasilan gitu kan. Banyak diiri-iriin guru jadi iri enak MBG langsung dikasih gaji segitu, guru daripada ngiri. Iya begitu kan ya. Iya mestinya guru mengirinya sama guru aja udah. Jangan guru ojek iriin guru, ojek iri sama guru kan biasanya kalau satu profesi pada iri-irian gitu ya. Sekarang orang kagak yang nggak profesinya nggak sama diiriin juga. Kalau semua tenang aja alhamdulillah biarin itu. Jadi pada punya rezeki gitu kan ya. Yang penting pada bener kerjanya, yang punya dapur yang gede juga bener gitu. Ya kepala BGN ditangkap ya dia kagak bener. Orang dapurnya kebanyakan yayasan dari dia yang buat. Ya duit kan dia semuanya. Kan pejabat mengelola begitu. Pejabat lu gaji, lu udah nggak ada urusan ini. Itu urusannya dapur yang adil gitu. Jangan yang punya dapur sampai 10, sampai 5 dapur yang punya 1 orang ya kagak bener juga. Kalau pengerahan ke rakyat, ya itu dikasih peluang semuanya. Sini punya dapur cukup 1. Dasar dapur juga udah dapat 50 juta sebulan. Mereka aneh. Iya, gitu kan ya. Jangan disalahin yang punya dapur. Enak dia punya modal tentunya. Yang nggak punya modal nggak bisa. Saya juga ditawarin dapur MBG sebelum nganusin dapur MBG. Emang saya nggak punya modal. Berapa Pak Kaisar? Untuk Pak Kaisar orang kering 1 di Tangsel saya duluan habis khotbah. Saya dulu harus gini, gitu tuh. Pak Kaisar orang kering 1 gitu. Saya ditawarin bulanan. Ya emang kagak punya modal lu gimana? Modalnya gede. Kecuali saya urus. Pokoknya tenang. Oke, saya mungkin saya berangkat. Saya duluan bangun sini baru cabe. Udah tawarin loh itu. Sebelum yang lain tawarin, saya ditawarin habis orang yang 1. Kan biasa begitu. Ring 1 dulu, baru ke ring 2, baru ya melewati ring-ring itu. Biasanya dari ring-ring itu pada ngambil juga itu yang sebenarnya perlu di apa tuh namanya birokrasi dulu itu ya. Bocoran. Yang nggak benar dikritik, tapi dikritik punya solusi, bagaimana solusinya begitu kan ya. Bukan dihabisin semuanya, udah ganti aja sebulan 300 per murid kasih, dia makin nonen coba aku jadi makanan berbiji jadi angsuran handphone itu yang tip aja pada jadi handphone yang tip di sini banyak anak SD di sini yang sekolah gratis per bulan dapat dari pemerintah. Lumayan itu Pak Joko berapa Pak Joko anak SS sebulan. Anak murid yang dapat kartu itu sebulan berapa? Ada 200-an ya apa dia? Iya. Terus jadi apaan? Bocah mah kalau pintar-pintar tetap band. Udah rajin belajar tuh. Iya malah beli handphone sama orang tuanya. Jadi itu buat handphone kan segitu bukan gitu ya. Harusnya untuk menunjang pendidikan dia. Kalau orang tua yang pintar mah ya udah dikumpulin. Ntar buat apa namanya bayar uang muka dia lanjutin ke SMP. Kan banyak dari kelas 1 sampai kelas 6 tahun itu dikumpulin 300. Setahun aja udah 2 jutaan. Kalau 6 tahun 12 juta itu 15 juta kan enak, nggak mikir itu jadi enak gitu kan. Lah akhirnya masuk SMP mikir puyeng juga ya dana kalau pakai buat dapur dan lain sebagainya. Gitu kalau di SD kan udah nggak beli buku, udah apa-apa semuanya. Nah ada pas sekolah yang kakak KPK dia yang ambilin. Jadi kargonya bukan dikasih ke bocah gitu.
itu juga sama. Iya. Nah, itu dia tuh ya punya Allah Subhanahu wa taala. Punya kita apa? Amal yang kita lakukan setiap hari di dunia. Amal baik yang punya kita, amal buruk yang punya kita. Itu yang ditanyain nanti amal kita. Yang kita miliki nggak ditanyain karena kenapa, bukan punya kita, punya Allah Subhanahu wa taala. Yu'adzibu, Allah menyiksa man siapa saja yasa'u yang Allah mau takdzibahu ia siksa. Wa yaghfiru, dan Allah mengampuni liman untuk siapa saja yasa'u yang dikehendaki al maghfirata lahu mendapatkan ampunan. Wallahu, dan Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun maha kuasa. Wa minhu, dan diantara maha kuasanya Allah at-ta'dzibu, yaitu menyiksa para makhluk, wal maghfiratu, dan mengampuni dosa para makhluk. Jadi ya karena Allah ya suka-suka Allah, gue mau siksa, gue mau ampunin gitu, gue mau masukin surga, gue mau masukin neraka, gue mau jadiin orang kaya, gue mau jadiin orang susah, gue mau jadiin orang yang terkenal, atau gue jadiin orang biasa yang memiliki Allah. Kalau milik kita bagaimana sih? Begitu punya kita, dia suka kita. Kecuali punya orang, kita hati-hati gitu kan ya. Kalau punya kita, ya suka kita aja. Lah motor gua mau cuci setiap hari, gua juga, gua mau poles juga setiap hari. Emang apa? Kalau jadi sirik tetangga, bacotin gua udah motor doang, gua itu orang setiap hari dicuciin. Lah bukan punya kita, ngapain kita baca? Ya seserah dia. Mau nggak dicuci-cuci juga, mobil sampai bulu banget gitu. Ya orang punya sendiri gitu kan ya. Jadi yang bukan punya kita udah biarin aja. Yang kita punya itu amal. Kalau amal buruk banyak, yaitu punya kita bakalan nanti kita bawa sampai ke kubur. Amal baik kita banyak, yaitu punya kita yang kita bawa sampai ke kubur. Yang dikubur itulah kalau amal baik jadi penolong, kalau amal buruk malah jadi beban di sana. Maka jangan kita banyak melakukan beban untuk hidup akhirat, tapi banyaklah berbuat yang dapat membantu menolong kita di kehidupan setelah dunia ini. Nah ini dia. Nanti kita lanjutin ayat ke 40.